Dari beberapa waktu lalu ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, sudah dapat diprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin kesini prediksi itu semakin mendekati kenyataan. Melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya, nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh Presiden. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia menjadi gubernur DKI. Hanya kelemahannya, Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu, Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menarik nih, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pintar, dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat, Anies semakin turun. Prediksi banyak pengamat kalau sesudah Prabowo gabung di kabinetnya Jokowi, suara pendukung Prabowo di tahun 2019 akan lari ke Anies Baswedan. Itu juga tidak terbukti. Bahkan suara Ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus Piala Dunia U20 itu juga nggak lari ke Anies. Inilah yang membuat kebingungan mereka yang sedang ada di koalisi perubahan menjadi gamang. Narasi perubahan ternyata nggak nyala sama sekali karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi kenapa semua itu harus diubah? Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah. Semakin habislah bensin Nasdem untuk menggerakkan roadshow-roadshownya Anies. Anies semakin bingung, semua partai pendukungnya juga bingung. Yusuf Kala, mentornya Anies Baswedan, ikutan bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya yang bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi, meski dengan data yang salah, Anies itu berharap semua ini akan menjadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi. Dengan gaya tidak bersalah, dia mencoba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Sengaja itu dibuat supaya jadi keributan ketika kabinet Jokowi terusik mulai dari masalah mobil listrik sampai infrastruktur. Anies itu nggak punya gagasan apapun. Dia hanya bisa memainkan peran sebagai pengkritik dan memunculkan nama baru dari program yang sudah dibangun oleh lawan politiknya. Coba ingat aja dulu pada waktu di DKI, normalisasi jadi naturalisasi, rumah susun jadi rumah lapis, gitu aja terus, nggak ada program baru. Yang bikin Anies semakin deg-degan, tim sesnya Prabowo itu sedang gencar menarik Demokrat dan PKS untuk gabung di timnya mereka. Maka koalisi perubahan itu seperti ditarik kanan dan kiri dan mulai robeklah benang-benangnya.
Nasdem sendiri sepertinya mulai pelan-pelan angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya, siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah? Semua partai ingin menang karena di sanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang nggak punya DNA sebagai oposisi. Mereka nggak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidupnya mereka. Kasian nih si Anies kalau memang nggak jadi capres. Sebenarnya senang melihat dia yang kadang bisa berlaku seperti komika. Memenya Anies Baswedan bertebaran dan lucu-lucu. Nggak asik kalau nggak ada dia. Karena itu saya tetap berdoa semoga Anies Baswedan tetap jadi calon presiden nantinya buat menghibur suasana biar kita bisa ketawa dan melepaskan semua masalah. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapatkan tawaran sebagai calon wakil presiden, cawapres, Anies Baswedan. Penawaran tersebut dari Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Meski demikian Mahfud menolak dengan alasan khawatir koalisi pendukung Anies akan pecah. Mahfud mulanya mengulas pesannya ke Denny Indrayana untuk menjaga tiket Anies maju Pilpres. Menurutnya hal tersebut juga ia sampaikan ke Presiden PKS Syaiqo yang sempat bertandang ke kediamannya. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kan gitu, kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut, kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Mahfud lantas menceritakan dirinya mendapat tawaran menjadi pendamping Anies untuk Pilpres 2024 saat Syaiqo berkunjung ke rumahnya. Mahfud lalu menolak tawaran Syaiqo tersebut. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket, kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya agar pemilu terselenggara, itu saja, cetus Mahfud. Sebelumnya, Syaiqo mengatakan sempat berkomunikasi dengan Mahfud MD, komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan, tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi, kata Syaiqo kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa, 18 April 2023. Syaiqo menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun ada pula yang tidak. Ia kemudian ditanyai apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud MD, Syaiqo membenarkan hal itu. Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies. Sementara itu, pakar hukum tata negara yang juga mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengakui dirinya mendapat pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan presiden, Pilpres, 2024 sebagai capres. Menurut Denny Indrayana, dalam pesannya Mahfud MD beralasan dengan pencapresan Anies Baswedan, maka demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Hal itu kata Denny Indrayana disampaikan Mahfud MD saat terakhir bertemu di rumah dinas Mahfud. Denny Indrayana mengaku cukup terkejut atas perintah Mahfud MD tersebut. Ia juga tidak tahu apa yang melatar belakangi Mahfud menyatakan hal itu. Denny enggan menduga-duga apakah Mahfud MD memiliki maksud politis di balik pernyataan itu. Namun kini justru Denny Indrayana dipolisikan atas dorongan Mahfud MD. Hal itu lantaran sikap kritis Denny dituding membocorkan rahasia negara. Yaitu memberikan informasi tentang rencana putusan MK yang akan mengembalikan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup. Begitu juga tentang kritik Denny atas dugaan pembajakan Partai Demokrat oleh Muldoko. Assalamualaikum. Dipastikan saya akan memilih selain Anies Baswedan. Maaf Pak Anies, jangan tersinggung. Ada banyak yang nyerang saya. Ya nggak apa-apa, bodo amat, biarin aja, itu hak mereka. Yang pasti, saya sudah mendaftarkan diri saya untuk mengikuti pemilu tahun 2024.
saya sudah daftar. Karena itu suara saya sangat menentukan pilihan saya akan menang. Saya nggak takut. Ya biarin aja, kalau mau digeruduk juga silahkan digeruduk aja. Kalau mau digeruduk, lillahi ta'ala. Walaupun kalian datang mengintimidasi saya tidak akan takut. Saya bicara yang benar. Daripada kalian orang pribumi Indonesia yang mendukung Anies Baswedan mengintimidasi sesama orang pribumi, kalian itu sangat on. Anies tak diundang di Formula E, Komisaris BUMN, kayak anak TK, meraung-raung gak dikasih permen. Komisaris Pelni Didi Budiarto menyerang dengan statement kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti anak TK yang merengek ingin disediakan tiket untuk Formula E. Harusnya malu dong, ndak diundang yang ndak usah meraung-raung kayak anak TK nggak dikasih permen. Beli tiket biasa demi meraih simpati publik, padahal ketika kunjungan ke daerah pakai private jet mewah. Pencitraan Anda @Anies Baswedan basi, tulis Dede di akun Twitternya. Tak cukup di situ, Dede juga menyemprot loyalis Anies Ges Khalifa yang juga marah kenapa Anies tidak diundang di gelaran Formula E. Selamat event Formula E hari pertama berlangsung sukses dan meriah, menjadi event nasional yang membanggakan. Namun yang lucunya, Anies Baswedan tidak diundang. Anies datang dengan beli tiket sebagai penonton biasa. Kekuasaan yang norak membuat banyak orang jadi kampungan, tulis Case. Menjawab itu, Dede menjawab lagi, yang kampungan itu gerombolan kalian, gila hormat, meraung-raung, gegaran dak diundang, memalukan. Terus playing victim kayak bocah, merajuk, beli tiket non-VIP, padahal kemana-mana naik private jet. Pencitraan basi @Anies Baswedan, baca pres mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI Jakarta. Kode keras, Mahfud MD yakin Anies Baswedan tidak akan jadi presiden Indonesia selanjutnya. Ya jelas, Bapak politik identitas tidak mungkin jadi presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dia mengatakan, Prof, saya mau dukung Anies nih, kira-kira gimana pemilu nih, jadi enggak? Gitu. Oh jadi, saya bilang. Kemudian saya cerita, memang ada gerakan-gerakan orang datang ke saya, A, B, C, D, menyatakan rencananya begini, rencana begini, terus saya jadi. Itu clear, saya katakan bedanya. Terus kemudian peluang Anies menjadi ini, nah lalu saya bicara, kalau dukungan dari partai lain, selain yang tiga itu, susah. Karena yang partai lain itu sudah punya sikap, gitu, nggak mungkin. Apa bisa berubah dari sikap itu kira-kira? Menurut saya enggak, gitu. Menurut saya enggak. Orang ini punya masalah hukum yang bisa dikaitkan ke situ, dan itu yang mengkaitkan bisa apa saja, tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Wah, itu kan sudah terbuka kasus itu. Bahwa mereka membantah ada narasi soal pemerintah atau invisible hand yang menjegal. Karena statement berikutnya, soal penentuan capres ini kan berasal dari internal parpol atau koalisi dari parpol itu sendiri. Jadi ini ada statement yang bahkan dibantah oleh Nasdem. Tanggapan Anda, Pak Syarif, bahwa itu tidak benar apa yang dilemparkan oleh Demokrat? Ya, kita memang sangat berpikiran positif bahwa itu tidak terjadi. Enggak ada. Tegasin partai, enggak ada. Kalau ada oknum di dalamnya yang bahkan ketua partainya sendiri oleh anak